Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan berasal dari kata nikah atau nikahun yang merupakan masdar atau kata kerja nakaha. Pernikahan adalah sunatullah dan ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Kali ini kami akan membahas hukum nikah menurut 4 madhab. Ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan juga Maliki. Merujuk pada keterangan di atas, secara syariat hukum nikah berbeda-beda sesuai dengan kasus setiap pasangan yang akan menikah. Kembali kepada mazhab Syafi'i, berikut hukum nikah yang perlu kamu ketahui. Pertama, sunnah. Nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, hukum nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, wajib. Pernikahan itu dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, mubah. Nikah dapat dianjurkan atau disunahkan mubah untuk dilakukan. Hukum tersebut berlaku bagi orang yang ingin menikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk biaya menikah sekaligus menafkahi istri. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segera mencukupi kemampuannya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Yang keempat, hukum makruh. Hukum makruh berlaku bagi orang yang memang tidak memiliki keinginan untuk menikah karena faktor perwatakannya ataupun penyakit yang diderita. Atau di kasus lain, orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi, apabila dipaksakan menikah, dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan. Itulah beberapa hukum menikah menurut mazhab Syafi'i. Pengertian nikah menurut mazhab Maliki adalah sebuah akad perjanjian yang bertujuan untuk meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram. Bagi laki-laki tersebut, pernikahan tersebut dilakukan melalui sebuah ikrar. Hukum dan syarat syah nikah menurut mazhab Maliki ada 5, yaitu wali dari wanita, mahar, suami sedang mencari job, suami istri sedang mencari atau tidak, sigot ijab kabul. Menurut mazhab Maliki, saksi adalah bagian dari rukun syarat syah nikah. Proses terjadinya akad perkawinan nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafaz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim. Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang telah disampaikan oleh keempat imam tersebut memiliki kandungan makna yang hampir sama. Adapun kesamaan yang dimaksud adalah mengubah hubungan di antara laki-laki serta perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau sigat. Menurut madhab Hambali, pernikahan ada 4 syarat, yakni 1. Tertentu suami istri, 2. Kemauan sendiri dan rela, 3. Wali, 4. Saksi. Di sana tidak disebutkan sigat atau akad dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun bukan syarat. Syarat syah pernikahan: 1. Kedua mempelai atau laki-laki dan wanita bukan mahram. 2. Kerelaan kedua mempelai atau tidak dalam paksaan. 3. Ada wali. 4. Ada saksi. Pengertian nikah menurut mazhab Hanafi adalah hal yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada hubungan untuk dinikahi secara syar'i.
Menurut mazhab Hanafi, gadis ataupun janda dapat terlaksana dan dianggap sah tanpa wali. Namun, mazhab Hanafi mensyaratkan pernikahan tanpa wali apabila memenuhi persyaratan, yaitu bagi wanita yang sudah balik atau dewasa dan berakal, mahar yang patut sekufu dan merdeka. Dan dalil yang digunakan mazhab Hanafi untuk pernikahan tanpa wali adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Imam Abu Hanifah, Jufar al-Sya'bi, dan al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali dengan laki-laki yang kufah, maka hukumnya boleh. Rukun nikah menurut mazhab Hanafi ada 3. Yang pertama, akad. Yang kedua, dua pihak yang berakad. Yang ketiga, saksi. Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan memiliki hukum yang berbeda-beda menurut empat mazhab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.